warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wa rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesehatan jiwa, kesehatan fisik, dan juga kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir di majelis yang mulia ini. Karena Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Tentu saja ini nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, ibadah ini dan juga nikmat menuntut ilmu agama terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, serta umat yang istiqomah ikuti sunnah beliau, mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kaji kita lanjutkan. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang, ini masih kajian ilmu hakikat rezeki, hakikat kerja. Sekarang hakikat kerja kita sudah sampai pada yang namanya kerja dalam bahasa manusia itu hanya fisik saja, hanya menggunakan akal dan fisik semata. Tapi dalam pandangan ilmu hakikat, dalam pandangan iman, dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama kita, sesungguhnya yang namanya kerja itu dibagi dua, kerja langit dan kerja bumi, kerja ruhani dan kerja jasmani, kerja fisik, kerja hati. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Ini lagi konsepnya yang berfaham, jangan mislead. Ya, karena kita terdiri dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Ya, jadi kerja pun gitu, kerja jasmani, kerja rohani, kerja fisik. Cuman karena selama ini memang kita manusia yang namanya al-insan itu memang selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bisa diukur, hal-hal yang bisa dilihat, hal-hal yang bisa diraba, kira-kira gitu. Hal-hal yang bisa masuk akal. Ya pantaslah kita seperti itu. Ya, tapi karena kita juga adalah makhluk ruhaninya, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, justru hakikat manusia, utamanya kita, intinya kita sebagai manusia justru ada pada ruhani itu. Disitulah kemuliaan kita, disitulah kehebatan kita. Ya, disitulah kemuliaan kita, disitulah kehebatan kita. Nah, harusnya inilah yang kita kembangkan, harusnya ini kita kedepankan, inilah yang harus kita utamakan. Inilah konsep potensi terbesar dari kita sebagai manusia, bukan fisik kita. Fisik kita ini lemah, fisik kita ini serba terbatas. Allah bilang dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifan. Diciptakan manusia itu secara fisik itu lemah memang. Ya, termasuk juga secara mental juga kita ini lemah. Surat 4 ayat 28. Nah, kita lagi-lagi saya katakan dulu, kalau Allah menceritakan dalam Al-Quran kata-kata al-insan itu dari sisi-sisi fisik, dari sisi-sisi buruk kita. Semua kata insan dalam Al-Quran itu selalu tinjau dari sisi buruknya, kecuali bentuknya lah ya. Itu memang bagus, terbaik bentuk kita. Walaqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Secara fisik memang kita diciptakan yang terbaik dibanding makhluk Allah yang lain. Tapi potensi fisiknya kita lemah dibanding makhluk Allah yang lain. Lagi-lagi kita ulang. Ya, sama binatang aja banyak kita kalah kok. Mau lomba lari sama makhluk Allah, kucing aja kita kalah. Apalagi sama kuda, apalagi sama citah, apalagi sama harimau. Adu kuat sama makhluk Allah yang lain, sama kerbau, sama apa lagi? Sama gorila, sama gajah. Kalah kita. Adu apa? Begitu. Makhluk Allah banyak yang enggak makan berbulan-bulan masih tetap survive. Ada yang kena dingin, enggak dingin-dingin di mana namanya di kutub sana berbulan-bulan. Nah, ada itu mereka. Kita kena angin malam aja udah masuk angin. Jadi secara fisik kita lemah. Nah makanya oleh karena itu memang begitu Allah ciptakan kita. Ya, justru potensi terbesar kita ada pada ruhani kita. Di sana kehebatan kita. Nah inilah yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita maksimalkan, ini yang harus kita hidupkan. Tetap fisik tidak boleh kita lupakan, karena yang namanya manusia memang dua-dua itu. Yang namanya manusia ya ada ruh, ada jasmani. Kalau jasmani doang namanya bukan manusia. Kalau ruh doang namanya bukan manusia. Jasmani doang tanpa ruh namanya bangkai. Ruh doang tanpa jasmani namanya hantu. Spirit, ghost, gitu, harus dua-duanya memang. Tapi yang inti kita, hakikat kita itu yang di dalam. Itulah ketika kita nanti mati, innalillahi wa inna ilaihi. Karena datang dari Allah, gitu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kata Allah. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Datang dariku kepada manusia. Ketika mati, innalillahi wa inna ilaihi. Fisik kita datang dari tanah, mati kembali ke tanah, from dust to dust. Dari tanah kembali ke tanah. Nah, jadi gitu. Nah makanya karena ini kita manusia dari dua unsur ini, makanya dalam kerja pun gitu. Mari kita kedepankan kerja-kerja ruhani. Ini yang membuat manusia itu sebenarnya hebat. Sayang, cuman ini tidak kita kembangkan sebagai manusia. Kita lebih mengedepankan potensi yang lemah kita. Ibarat saya perumpamakan dulu, ibarat kita punya tangan, punya kaki, jalan pakai tangan. Bisa nggak jalan pakai tangan? Bisa, tapi bukan potensi terbesar untuk jalan itu bukan tangan, tapi kaki gitu. Bisa nggak lari pakai tangan? Dia bisa aja, tapi kan cepat lemah, kan dia lemah, bukan untuk itu disiapkan. Nah begitu juga dengan rohani ini. Makanya harus kita, apalagi saya bilang kemarin, makin tua fisik kita makin lemah. Tapi kalau rohani itu sebenarnya kalau kita latih itu makin tua makin hebat. Makin tua tuh makin hebat. Tapi kalau fisik tidak, sehebat-hebatnya manusia makin tua pasti makin lemah. Gak ada yang makin tua tuh makin kuat, gak ada. Paling peak kita umur 35, mulai 40 mulai menurun. Tapi mulai 40 fisik menurun, tapi rohani meningkat. Makanya para nabi dulu diangkat menjadi nabi itu setelah umur 40, karena disitulah rohaninya meningkat, kebijaksanaannya meningkat, gitu. Ya, kesabarannya meningkat. Baru 40. Ini 35, dia belum apa-apa, belum kuat itu. Gitu kira-kira begitu ya bahasa kita. Nah, balik kita kepada tadi. Mari kita kembangkan kekuatan ini. Ya, makin tua insya Allah kita akan makin hebat. Nah kemarin kita sudah bahas kerja ruhani itu, di samping dia tidak terbatas, dia nggak capek-capek. Kalau kerja fisik dia sangat terbatas dan mudah capek. Karena kalau kita mengandalkan kerja fisik, siap-siap aja cepat capek. Karena memang begitulah kita diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau kerja ruhani enggak. Kalau kerja jasmani kita buang energi, kalau kerja ruhani kita menyerap energi. Energi apa? Energi langit. Nah, sekarang kemarin kita bahas, kerja langit itu ada 10, kita sudah bahas 3. Kemarin sudah kita bahas tentang kerja ruhani yang pertama itu adalah ibadah. Ibadah ini pada hakikatnya kerja. Di samping kerja juga kita bahas tentang hakikat ibadah ya. Dulu kan ada 7, kalau mengikat kembali
Ya. Yang ketujuh itu ibadah itu adalah kerja, yaitu kerja langit. Yang keenam, ibadah itu adalah kebutuhan rohani. Ingat lagi pelajaran yang dulu. Ibadah itu kebutuhan rohani, Pak. Sholat kita, puasa kita, di samping dia kerja rohani, dia juga kebutuhan rohani. Kalau badan butuh makan, badan butuh minum secara fisik, badan butuh istirahat secara fisik, badan butuh mandi, badan butuh olahraga, ya. Rohani juga gitu. Dia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Nah, kira-kira bahasa kita butuh mandi, butuh olahraga, bukan olahraga, butuh olah rohani. Apa dia? Ibadah. Ibadah apa? Ibadah mahdoh. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, zikir kita, baca Quran kita. Quran itu kebutuhan rohani, betul. Makanya salah satu nama Quran itu adalah ruh. Jadi Al-Quran itu kalau menyebut kata ruh itu cuma 3 tempat maknanya. Satu, kalau dia berkaitan dengan malaikat, dia malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sebutannya dengan ar-ruh. Ya. Jadi malaikat itu kalau dari golongan malaikat yang namanya sebutan ruh itu adalah Jibril. Ruh yang kedua dalam Al-Quran itu adalah Quran. Quran itu salah satu sebutannya, di samping sebutannya Alkitab, di samping sebutannya Al-Quran, Al-Furqan, ya, dia sebutannya juga Ar-Ruh. Nah, yang ketiga sebutan ruh itu adalah manusia. Tapi apa? Yang di dalam kita. 3 ini dalam Al-Quran disebut ruh. Nah, ini kan saling berkaitan. Yang membawa Quran harus malaikat Ar-Ruh, Qurannya sendiri Ar-Ruh, disampaikan kepada. Makanya mengapa Quran itu mudah kita hafal, Pak? Satu-satunya kitab yang mudah dihafal hatta oleh anak-anak. Anak-anak 5 tahun bisa menghafal Quran, bahkan itu 3 tahun bisa. Itu sudah bisa. Kenapa? Dia cocok dengan rohnya gitu. Jadi Quran ini matching. Ya dibawa oleh Ar-Ruh, ya frekuensinya hanya itu yang bisa. Malaikat yang bisa bawa Quran ini malaikat Ar-Ruh karena frekuensinya pas. Dan dia masuk ke dalam jiwa manusia, jangan ruh juga. Makanya mudah dihafal. Baca Quran itu kebutuhan jiwa. Makanya kalau ada Nabi mengatakan orang yang nggak baca Quran itu jiwanya mati, rohnya mati. Karena apa? Nggak dapat asupan nutrisi. Jadi ibadah-ibadah kita ini pada hakikatnya makan rohani kita. Di samping dia kerja langit, di samping dia kerja rohani, dia juga kebutuhan roh. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, tidak ngaji baca Quran, tidak zikir, tidak ibadah, tidak puasa, tidak haji dan umroh, dan tidak ibadah-ibadah yang mahdoh itu yang ukuran tempat waktunya itu sudah ditetapkan oleh syariat, itu namanya ibadah mahdoh. Itu kebutuhan kita. Berarti dia nggak makan. Ya, termasuk juga kalau di dalam konteks sakit dia juga obat. Ibadah ini obat. Jadi orang yang tidak mau ibadah ya udah badannya ibaratnya rohaninya nggak makan, nggak istirahat, nggak mandi, nggak olahraga, nggak apa lagi, nggak berobat, berarti jiwanya gimana? Rohnya gimana? Sakit, bau, kotor, apalagi istilahnya. Waduh. Nah, rohani kita kebutuhan ibadah. Jadi ini kalau kita pahami, makanya ibadah kita menjadi semangat. Ini kebutuhan kita loh. Makanya yang bisa merasakan nikmatnya ibadah itu adalah hati kita, rohani kita yang merasakan nikmatnya. Secara fisik ibadah itu nggak enak, Pak. Secara fisik nggak ada ibadah yang enak. Bapak ini duduk di sini secara fisik nggak enak ini. Apa enaknya kayak gini nih? Ada enaknya. Tapi kalau dengar musik, nonton, kongko itu asik. Makanya betah orang berjam-jam secara fisik. Nah, kalau betah duduk di sini, duduk di majelis, duduk berzikir, duduk ibadah, duduk mendengar ilmu agama itu kebutuhan rohani. Kalau bapak-bapak betah, itu berarti rohaninya yang hidup, rohaninya yang menikmati. Fisiknya nggak enak, sholat itu secara fisik nggak enak. Makanya payah orang bangun subuh itu. Dalam kondisi fisik enak tertidur, harus bangun, enak itu secara fisik. Dingin-dingin berwudu itu secara fisik nggak enak. Puasa secara fisik nggak enak.
Duduk berzikir nggak enak, tapi secara rohani dia nikmat. Makanya Islam ini akan terasa indahnya kalau kita mengamalkan nilai-nilainya. Secara logika dia terasa benarnya. Jadi banyak orang mengakui kebenaran Islam, Pak, tapi dia belum tahu indahnya, belum tahu asiknya sebelum dia mengamalkannya. Rocky Gerung itu secara ini dia tahu bahwa agama Islam ini benar, tapi dia nggak bisa merasakan keindahannya. Dia nggak bisa merasakan kenikmatannya ketika dia tidak mengamalkan nilai-nilainya. Mungkin secara fisik dia tahu Islam itu benar, logikanya nyampe. Banyak orang kafir-kafir itu juga tahu Islam itu benar, tapi mereka tidak bisa menikmatinya, tidak tahu indahnya, tidak tahu asiknya ketika mereka tidak mengamalkan seperti itu. Karena ini kebutuhan. Balik kita kepada kaji kita. Nah, jadi ibadah itu adalah kebutuhan kita di samping dia kerja. Makanya do the best, lakukan yang terbaik. Bukan hanya fisik saja. Nah, selama ini mengapa banyak orang rajin ibadah tapi ruhnya sakit juga? Kenapa? Karena ibadahnya pun semata-mata fisik. Ini saya tekankan. Tanya, dan hadisnya banyak. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali kenapa? Karena yang puasa memang badannya doang. Ruhaninya nggak puasa, hatinya nggak puasa. Dalam hadis yang lain, berbanyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa kecuali capek dan pegal saja. Ya, kamin qaimin hazuhu min qiyamihi atau min sholatihi at-ta'ab wan nasab. Ta'ab itu capek, nasab itu pegal-pegal. Kenapa? Karena sholatnya cuman fisik doang. Maka muncullah kalimat fawailul lil musallin. Celakalah orang sholat. Nah ini kalau disitu, oh kenapa dia sholat harusnya nggak celaka, tapi kenapa tak mau celaka? Karena sholatnya fisik doang. Alladzina hum fi sholatihim an sholatihim sahun. Sholatnya sahun. Sahun itu apa? Ya badan doang yang sholat. Rohnya nggak menikmatinya. Ya taktuk. Ya kalau saya sah, kalau konsepnya daripada bagus sudah sholat, tapi tidak cukup, men, bro, sis, tidak cukup. Jangan sampai dibalas, sholat aja celaka, kalau gitu bagus gak usah sholat. Lu sholat aja kagak bener celaka, apalagi kagak sholat, celaka 12 lu. Bilang begitu. Nah jadi sampai sekarang ibadahnya pun harus melibatkan hati. Ibadahnya harus melibatkan ruhani. Baru terasa sholat itu asik. Jadi kalau bisa kita sholat yang lama, itu berarti kita sudah melibatkan hati kita. Tapi kalau kita sholat pengen cepat, itu berarti baru fisik doang. Itu caranya sederhana, Pak, ukurannya. Kalau kita pengen sholat itu cepat, baca Quran itu cepat, zikir itu cepat, itu berarti hanya baru bersifat fisik, kuantiti saja, baru fisik. Kalau kita sudah sholat itu nikmat, sujud yang lama nikmat, ruku yang lama nikmat, berdiri yang lama nikmat, asik. Nah, itu berarti ruhani kita terlibat. Itu berarti hati kita terlibat. Itulah kita bilang kemarin, ibadah itu di samping ikhlas harus berkualitas. Tapi fisiknya tetap, syariatnya tetap, bukan syariat fisik, tapi fikih istilah saya. Ya. Jadi karena ini lagi-lagi saya ingin luruskan, yang namanya syariat itu sering dipisahkan orang. Ya, lagi-lagi saya bilang, syariat itu tetap ada hakikatnya. Kan saya bilang kemarin, sama kayak. Jadi syariat itu sama kayak kita juga, ada secara fisik syariatnya, ada secara ruhani syariat itu. Begitu, sama kayak fisik kita. Jadi kalau kita kembangkan dalam banyak hal bisa, Pak. Jadi syariat itu dibagi dua, luarnya, zahirnya ada, batinnya atau ruhani syariat itu ada. Ilmu yang membahas luar dari syariat itu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas syariat secara fisik, secara zahir. Makanya syariat itu ada ukurannya, karena bisa ditengok. Makanya sholat kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu secara fikih. Sholat kau seperti kau tengok aku sholat, itu secara fikih.
bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, bagaimana bacaannya. Karena bisa dilihat, saya bilang tadi. Jadi kalau secara fisik, secara zohir bisa dilihat, bisa diukur, bisa diterawang, bisa diraba, kan kira-kira gitu. Logika nyampe, masuk akal. Tapi secara syariat, secara hakikat itu tidak dibahas dalam ilmu fikih. Dibahas namanya apa? Ilmu rohani atau ilmu hakikat, atau sebagian yang orang-orang sufi ilmu tasawuf. Ini tasawuf yang benar ya, bukan tasawuf yang tak benar. Ada juga tasawuf yang tidak benar. Begitu. Ya, terlalu berlebihan akhirnya fisiknya nggak dilihat. Fikihnya nggak diperhatikan, ya rusak. Gunanya fikih, gunanya badan itu menjaga yang di dalam jangan rusak. Itu gunanya, makanya harus tetap. Jadi gunanya badan kita ini menjaga yang dalam jangan rusak. Sama seperti aqua misalnya, minuman mineral atau inilah, ya gunanya fisik ini kan menjaga airnya supaya airnya jangan terkontaminasi. Yang kita minum apanya? Nah, kita minum. Maaf ya Pak ya, saya minum ya. Yang kita minum apanya? Air. Ininya diminum nggak wadah? Enggak. Tapi mau air yang di lantai ini minum mau nggak? Kenapa? Terkontaminasi. Yang diminum dalamnya, tapi ini gunanya menjaga biar tidak terkontaminasi walaupun dia tidak kita minum. Kalau botol yang ada botolnya kita buang. Gelasnya kita buang, gelas plastik. Tapi apa? Mau nggak dikasih air kayak gitu? Nggak mau kita, terkontaminasi. Begitulah sebenarnya fungsi fisik syariat itu, menjaga dalam syariat. Jadi lagi-lagi biar saya ini agak diulang, tapi biar diingat-ingat terus bedanya gitu. Pisang yang dimakan apanya? Yang dimakan apanya? Dalamnya. Kulitnya dimakan nggak? Enggak. Mau nggak makan kulit? Enggak, dibuang. Kita buang kulit. Tapi mau nggak makan pisang tanpa kulit? Terduduk, tercampak gitu, makan? Berani mau nggak? Kenapa? Nggak mau. Kotor, jorok apa? Jadi fungsi kulit menjaga dalamnya biar tidak terkontaminasi. Begitu juga fikih. Fikih itu menjaga dalam jangan rusak. Makanya mengapa banyak tasawuf itu rusak? Kenapa dia melepaskan diri dari fikih, akhirnya rusak, terkontaminasi. Itu begitu. Paham ya logikanya ya? Tetap fisik harus ada. Tapi walaupun yang utama di dalam fisik menjaga dalamnya. Nah, syariat juga begitu, ibadah juga begitu. Maka ibadah fikih mesti bagus. Fikih, makanya ada fikih sholat, fikih zakat, fikih apa namanya lagi? Fikih umroh dan seterusnya. Jadi syariat luarnya dibahas dalam fikih, dalam syariat ruhnya syariat dibahas dalam ilmu apa? Bisa namanya ilmu ruhaniyah, ada namanya ilmu batiniyah. Batin yang benar bukan ilmu batin. Oh, yang ada juga istilahnya bahasanya ilmu hikmah, ada juga ilmu tasawuf. Gitu. Tapi tasawuf yang benar. Balik pada kajian kita. Nah, jadi masuk kita kepada sekarang kerja ruhani yang pertama. Jadi ibadahnya harus begitu. Jadi konsepnya ibadah ini akan menjadi kerja ruhani kalau apa tadi? Ikhlas, kemudian dia ruhnya ikut, hatinya ikut, berkualitas. Termasuk dia juga akan jadi makanan. Ya, makanan, makanya saya bilang tadi, kalau kerja ruhani itu karena dia samping dia kerja, dia dapat makan, mengapa? Maka kerja ruhani itu makin lama makin seger. Makin lama makin hebat. Puasa itu secara fisik bikin lemah, tapi secara jiwa dia bikin kuat. Makanya walaupun perang tetap aja mereka puasa, walaupun perang tetap aja mereka sholat. Kita kalau puasa kan bawaannya apa? Lemes. Kenapa? Karena yang puasa badan orang sahabat-sahabat dulu Pak, kalau puasa Pak sengaja dia tidak boleh nampakkan lemes. Mereka pakai apa namanya? Pakai minyak, diminyakin rambut, wajahnya dia biar segar. Nggak tahu orang dia puasa karena seger. Di samping mendalamnya bagus Pak. Begitu mereka. Kenapa orang dia puasa? Saking segernya kelihatan wajahnya. Kita kalau puasa sengaja. Kenapa puasa? Lampak kan lemesnya. Kan banyak begitu. Ya. Nampak kali puasanya, lemas. Kalau itu tuh puasa nampak seger. Kan kita bingung kenapa? Karena yang puasa itu bukan hanya badannya benar lemas, tapi rohnya kuat.
Ruhnya kuat. Coba lihat Pak, perang yang sekarang di Palestina. Nah, yang viral, yang ada yang kena peluru kepalanya, yang tang dicabut. Senyum dia Pak sambil baca Quran. Tang dicabut ini Pak, dia senyum. Kita coba kalau kayak gitu. Tidak didius, boro-boro didius. Makanya ulama-ulama orang soleh dulu Pak, kalau dioperasi itu nggak mau didius. Apanya mereka? Mereka zikir dan baca Quran. Hebatnya kekuatan apanya? Kekuatan apa namanya? Kekuatan ruhiyah. Kalau kita belajar kesehatan, mengapa orang mesti dibius? Karena fisiknya nggak kuat, khawatir bisa gila. Maka mesti dibius Pak. Kalau nggak apa? Menjerit lagi sakitnya, tetap dioperasi, itu bisa. Itu bisa bahaya. Makanya nggak kuat badan. Tapi orang-orang yang soleh dulu marah, karena ruhaninya kuat. Ruhaninya bisa mengalahkan fisiknya. Nggak perlu mereka dibius, apalagi dibius total. Mereka nggak mau bius total itu. Mereka tidak mau tidak sadar. Mereka pengen sadar terus. Balik pada kaji kita. Itulah kekuatan ruh. Dan ini mesti dilatih. Cara ngelatihnya, mari mulai sekarang ibadah. Jadi bapak-bapak ini sekarang ini latihan rohani. Ini makanan rohani. Ini kerja nih. Ini duduk di sini ini kerja. Tapi kerja apa namanya? Kerja rohani. Berapa nilainya? Nilainya tidak dalam bentuk uang. Nilai tidak dalam bentuk uang. Saya bilang kemarin nilainya. Kalau dinilai ya Pak, kemarin nilainya Pak. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai matahari terbit, nilainya sama haji dan umroh. Jadi kalau secara bahasa sederhananya, kita haji dan umroh. Berapa uangnya minimal? Ya kalau uang sederhananya, tapi nilainya lebih daripada itu. Berapa haji umroh sekarang Pak? Berapa? 60 juta, 70 juta. Itu kalau haji biasa. Ini sempurna loh, berarti hajinya plus. 100 juta. Jadi Bapak duduk cuma 1,5 jam, nilainya 100 juta. Kerja apa yang kayak gitu? Kerja apa yang kayak gitu? Duduk 1,5 jam 100 juta. Hebat. Itu secara fisik itu nilainya. Belum lagi unlimited. Sholat qobliyah subuh aja nilainya lebih baik dari dunia serta seisinya. Bagaimana pula berzikir seperti ini? Waduh, unlimited nilainya. Jadi mulai sekarang ibadah itu jadikan kebutuhan rohani, jadikan kerja. Makanya harus terlibat hatinya. Sholat yang khusyuk, baca Quran dipahami, diayati, di samping ikhlasnya. Dan ini nanti kita pakai Pak, ya. Nanti kita pakai dalam kehidupan gitu loh. Kerja yang khusyuk, kerja yang ikhlas, ke sana tuh nanti larinya. Itu namanya kerja pakai hati. Rumah tangga yang khusyuk, rumah tangga yang ikhlas. Wow, dahsyat itu. Atau, nah sekarang yang kedua, nah ini doa tambahan. Ya, jadi kerja rohani yang kedua itu adalah doa. Tambahan yang kemarin saya bahas, tapi sekarang saya tambah. Doa itu apa? Nah ini selama ini salah kita konsep doa Pak. Ya, jadi kemarin kan syarat doa itu satu apa kemarin? Nah ini tambahan. Kemarin saya sebut yakin. Sebenarnya ada tambahan yang awal. Hakikat doa yang pertama itu adalah ibadah. Kata Nabi, ad-du'a wal ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Apa arti huwal ibadah? Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul itu otak atau sumsum. Maka ada terjemahan doa itu adalah otaknya ibadah, mukhul ibadah. Jadi karena doa itu ibadah, maka syarat ibadah pun berlaku seperti yang tadi. Ya harus ikhlas. Doa itu harus ikhlas. Nah selama ini Pak, maaf ya, kita salah. Zahirnya doa itu memang meminta, itu zahirnya. Ya, semua doa itu zahirnya meminta. Ya. Akhirnya karena dia meminta, kita terlalu memandang secara zahir, akhirnya doa itu menjadi menuntut. Lihat urutan.
Zahirnya ibadah itu minta, ya Allah mudahkan doa, mudahkan urusan, bukan minta. Ya Allah minta ini. Makanya banyak kali ini as'aluka, a'udzubika, itu kan minta semua. Minta diberi, minta dijauhkan. Karena dia minta, makanya efeknya menjadi menuntut. Karena menuntut, kita nuntut Tuhan. Begitu gak dikasih, atau dikasih kurang sesuai, tidak sesuai dengan harapan, jadi apa? Jadi apa, Bu? Jadi ngambek. Banyak orang ngambek gara-gara doa. Akhirnya apa? Marah sama Tuhan. Aku udah capek doa, udah ini kenapa? Karena apa? Dia melihat zahir doa. Lagi-lagi gitu, kan? Belajar ilmu hakikatnya. Zahirnya doa betul minta. Tapi hakikatnya doa ibadah. Namanya ibadah apa? Ya ikhlas saja. Satu, namanya ibadah kau ikhlas. Yang kedua ya, kau karena dia ibadah, ya artinya kau menjalankan perintah. Kita jalankan perintah. Kenapa kau doa? Ya karena disuruh Allah doa, ya aku doa. Walaupun itu memang kebutuhanku. Ingat saya bilang dulu. Ya, lagi-lagi, ini logikanya kurang nyampe, tapi kalau belajar hakikat nyampe insya Allah. Jadi doa itu memang menuntut dari sisi zahir, tapi intinya ibadah. Karena ibadah, inti ibadah kan dua. Ya kan? Inti ibadah dua. Satu, dikerjakan mencari ridho Allah. Yang kedua, dikerjakan karena perintah Allah. Makanya kalau ibadah itu dikedepankan perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan kerjakan. Walaupun ada yang terlalu berlebihan, kalau tidak sesuai nanti bid'ah. Kita nggak masuk bab itu. Karena nggak ada perintah, bid'ah. Nah, kita nggak masuk bab itu. Itu bab fikih. Terlalu cetek kajiannya. Kita sudah bahas ilmu hakikat. Jadi kita menjalankannya perintah Allah. Nah, balik kepada tadi. Jadi kenapa kau berdoa? Ya karena ikhlas cari Allah. Kedua ya karena perintah. Ya karena suruh Allah perintah ya aku kerja. Karena aku berdoa. Perkara bagaimana Allah ngasih, kapan ngasih, seperti apa ngasih, bagaimana bentuknya, itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Urusan aku ibadah. Urusan aku cari ridho. Urusan aku mengerjakan perintah. That's all. Di sini banyak mislead. Akhirnya banyak orang berdoa jadi kecewa. Begitu kecewa akhirnya nggak mau doa lagi, ngambek. Aku minta ternyata dapat ini. Minta ya Allah suami jangan kawin lagi, ternyata suamiku kawin lagi. Minta sehat, badan sakit. Minta rezeki lapang, ternyata sempit. Kan banyak fakta begitu, Pak. Akhirnya orang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan Allah, kecewa. Akhirnya nggak mau berdoa, berhenti berdoa. Coba kalau kita balik, doa ini adalah ibadah. Karena ibadah kau jalankan karena mencari ridho Allah. Yang kedua kau jalankan karena perintah. Bunyi ayatnya ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu perintah doa. Ada lagi itu surat 2 ayat 186. Apal kita tentang puasa. Terus surat 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, ud'uni, berdoa kau kepadaku, astajib lakum, pasti dikabulkan. Nah, jadi balik kita pada tadi. Jadi karena inti hakikat ibadah itu, doa itu adalah ibadah, maka mulai sekarang doa ya sudah. Kenapa kau doa? Ya karena disuruh Allah, disuruh Nabi kayak gitu, sudah doa saja. Sampai kan? Jadi urusan kita bekerja, bahasa kita ya. Urusan kita bekerja, urusan Allah bagaimana menyampaikan. Bukan urusan aku. Seperti apa pengabulannya? Karena kita maha tahu, Allah maha baik. Tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak. Apakah waktunya? Apakah bentuknya? Bisa jadi Allah nggak ngasih sekarang karena timingnya nggak bagus sekarang. Makanya Allah nggak ngasih sekarang. Kita udah doa ya Allah hancurkan Yahudi, hancurkan Israel, hancurkan Zionis. Belum dikabul tuh. Dalam konteks langsung dikasih. Allah pending terus. Yaudah kalau gitu gak usah berdoa lagi lah. Kenapa kau berdoa? Sudah lo berdoa ya doang. Gak ada urusan kapan bentuknya. Mungkin kalau dikasih sekarang belum pas tempatnya, belum pas waktunya. Kan
kalau logika kita kan kayaknya udah harus kan gitu. Itu kan logika kita. Allah maha luas ilmunya. Bukan hanya saat ini, tapi juga maha jauh ke depan sana. Udah. Makanya syarat doa itu di samping ikhlas, ya tadi ikhlas. Jadi kenapa ikhlas? Lalu sekarang doa ibadah. Nah begitu niatnya ibadah Pak, doa itu udah dapat pahala. Nah bahasa kita gitu, kau udah dapat gaji. Karena dia kerja, kau udah dapat gaji. Nah, kira-kira bahasanya gitu. Udah dapat gaji kamu. Kan asik. Perkara bagaimana bayar gaji itu urusannya. Yang penting kau udah dapat pahala. Apa sih gitu? Yang penting kau udah dapat gaji. Sudah. Doa aja. Ini yang saya bilang tadi, karena ibadah doa ini kerjalah. Kau yang kerja langit. Bagaimana turunnya bukan urusanmu. Lagi saya ingatkan. Jadi gitu. Satu. Hakikat doa apa, Bu? Hakikat doa apa? Bukan meminta, apalagi menuntut, tapi yang kedua adalah ibadah. Asal kau ikhlas, asal kau kerjakan menjalankan perintah, itu sudah ada nilainya di hadapan Allah. Terserah kapan, di mana, seperti apa, itu bukan urusan kita. Serahkan sama Allah. Dan Allah Maha tahu yang terbaik. Makanya saya bilang kemarin, selalu doa kita yang paling hebat itu Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa the best Pak. Doa the best. Harus diikat, semua doa kita harus diikat dengan artinya apa? Yang namanya hasanah apa? Waktunya hasanah, bendanya hasanah, bentuknya hasanah, tempatnya hasanah, harus begitu. Jadi kalau nggak Allah kasih sekarang, berarti belum hasanah sekarang. Makanya minta ikat. Hasanah itu artinya apa? Yang baik atau kebaikan. Berarti bisa jadi kalau dikasih sekarang, dia bukan baik, dia belum baik. Makanya dikasih sekarang, tidak dikasih sekarang. Maka kata Nabi kan, cara Allah mengabulkan doa itu kan macam-macam. Bisa minta A dikasih A, minta A dikasih B, minta A dikasih dijauhkan dari minus A, kan sama A juga. Kita minta mobil, tidak dikasih mobil, tapi dihindarkan dari kecelakaan atau musibah yang seharga mobil. Kita nggak tahu hakikat. Atau bahkan kalau kita minta A tidak dikasih sekarang sama Allah, tapi nanti dikasih 20 tahun lagi. Gak usah jauh-jauh Pak. Jangankan kita, Nabi Muhammad itu minta dipindahkan kiblat itu 2 tahun lebih Pak. Nabi Muhammad yang diminta baik. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah, waktu di Mekah kan Rasulullah Pak, sholatnya di samping menghadap Ka'bah, karena perintah awal sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Dia Rasulullah itu karena cintanya kepada Ka'bah, dia sholat ke arah dengan Baitul Maqdis. Dia menghadap Ka'bah juga, menghadap Baitul Maqdis yang jauh. Begitu pindah ke Madinah, nggak bisa lagi Rasulullah menghadap Ka'bah, nggak bisa dua-duanya, karena beda arah. 2 tahun Nabi minta, ya Allah pindahkan aku pengen sholat ini, kami pengen sholat ke. Kalau sampai sekarang Pak, kalau Nabi Muhammad nggak berdoa gitu Pak, kiblat kita masih mana? Baitul Maqdis, gimana kita mau haji ke sana? Babak belur kita haji. Bisa bertahun-tahun kita nggak bisa haji. 2 tahun lebih baru dikabulkan sama Allah. Bayangkan, itu saja Nabi Muhammad yang orang terbaik, yang diminta yang terbaik juga tentang ibadah, tapi Allah pending sampai 2 tahun lebih. Contoh itu saja. Nah, mungkin timingnya ini ujian kata Allah. Bisa jadi diuji kan? Ini ujian. Ini pending 2 tahun sekarang, menguji kita. Kita lihat nanti dalam surah Al-Baqarah mulai 143, 144 sampai 146 tentang kiblat. Balik lagi. Nabi Yakub berdoa supaya dijumpakan sama anaknya Yusuf yang tanda petik kemarin dibunuh tapi ternyata dibuang. Berapa tahun dikabulkan? Belasan tahun. Yang berdoa siapa?
Nabi Yakub. Yang didoakan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Belasan tahun baru dikabulkan, itu Nabi. Kurang hebat apa? Nabi. Kita Nabi bukan, sahabat bukan, pengen mau hari ini. Karena bisa jadi belum kan, makanya saya bilang doa itu harus Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya kalau sekarang belum, berarti sekarang belum hasanah. Bisa begitu. Atau di dunia nggak dikabulkan, jadi amal soleh di sana. Bisa jadi di dunia tidak hasanah, dia menjadi hasanah di mana? Di akhirat. Makanya Bang Caca minta istri banyak nggak dikabulkan di sini, karena nggak baik di sini. Kata Allah nggak bagus, gempor kok nanti. Sudah di akhir aja 70 dikasih mau. Kan gitu Bang Caca kan. Nah, makanya Bang Caca ikhlas aja dia, doa aja nggak apa-apa. Jadi kalau ada suami berdoa, ya Allah, aku pengen istri banyak, nggak ada masalah, biarin aja. Kenapa ibu harus marah-marah? Belum itu dikabulkan juga sama Allah di dalam konteks itu ya. Ya empor, mainkan Bang kalau mau, bilang aja doa aja, silakan aja. Ibu doa yang lain lagi kan gitu, perang doa aja. Jadi balik pada kita tadi. Jadi ikhlas saja, insya Allah ya akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana bentuk itu satu. Jadi syarat doa yang dikatakan kerja langit apa tadi? Satu harus ikhlas. Satu apa? Mencari ridhonya, menjalankan perintah. Yang seperti saya tarik dulu Pak ya. Ingat nggak dulu saya bilang? Kita belajar tak ikhlas. Salah satu misalnya, sampai kayak bilang saya, kenapa kita harus makan? Jawabannya apa? Kenapa harus makan? Ingat nggak pelajaran dulu? Kenapa harus makan? Karena perintah. Kenapa harus nikah? Karena perintah Allah. Biar jadi ibadah dia Pak. Jadi makan kalau kita lakukan karena menjalankan perintah, mencari Allah jadi ibadah. Kenapa nikah? Nikah jadi ibadah kalau apa? Menjalankan perintah. Jadi kalau kita nikah sekedar saya perlu makan, nggak jadi ibadah. Kenapa kau makan? Ya aku perlu makan. Selesai. Kenapa kau makan? Aku disuruh kau makan. Ayatnya ada. Kulu wasrobu 100.000 ayatnya Pak. Disuruh makan kita sama Allah dan minum. Cuma jangan berlebihan kata Allah. Disuruh kita nikah, disuruh kita kerja, disuruh kita istirahat tidur, disuruh kita berobat. Jadi kita berobat bukan pengen sembuh, berobat kenapa? Karena disuruh kita berobat. Jadi akhirnya apa? Jadi pelong aja, perkara sembuh kagak ada urusan. Aku berobat karena disuruh Allah melalui sang Nabi. Kullu da'in dawaun fatadawau wala tatadawa bil haram, kata Nabi. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobat kalau kau sakit, tapi jangan berobat dengan yang haram, begitu kata Nabi. Jadi saya berobat bukan karena pengen sembuh, karena saya menjalankan perintah. Perkara kagak sembuh kagak ada urusan. Yang penting saya terus berobat. Jadi berobatnya semangat. Kenapa kok nggak sembuh masih berobat juga? Aku berobat bukan karena aku pengen sembuh, karena jalankan perintah. Akhirnya uang yang dikeluarkan untuk berobat, capeknya berobat, jauhnya berobat, waktunya jadi ibadah pahala semuanya. Ini kerja langit. Badan sakit tapi hati masih bisa tersenyum, wajah tersenyum kan? Udah kan uang habis. Ada uang habis jadi infak kau. Cuma jangan berobat pada yang haram. Jangan di rumah sakit yang bisa bikin haram. Jangan sama dokter yang bikin haram. Dokter sama dokter yang muslim. Bukan hanya muslim, yang takwa, yang mukmin kalau bisa. Sehingga tangan kita dipegang, didoakannya. Tuh, sakit ya, doa ya sama Allah. Iman nambah. Balik dah. Ya, jadi gitu. Jadi doa ikhlas. Yang kedua, syarat doa itu yakin. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Yakin. Yakin itu artinya apa? Enggak ada ragu ya Allah. Memang kita disuruh tadi, tapi kita harus yakin juga bahwa ini Allah pasti kabulkan. Cuma yakin dalam konteks dikabulkan, dalam konteks terserah Allah bentuk pengabulannya. Kapan waktunya, di mana bentuknya, di mana dikabulkannya, seperti apa pengabulannya, bukan urusan. Tapi yakin pasti dikabul. Karena itu janji Allah. Dalam surat apa? Surat ke-40 ayat 60. Ya, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kadang pasti ku kabul, kata Allah.
Cuman hakikat pengabulan itu yang saya bilang tadi 4. Minta A dikasih A, minta A dikasih B, minta A tidak dikasih A tapi dijauhkan dari minus A, kan AA juga. Yang keempat, minta A tidak dikasih A di dunia tapi dikasih A+++ di akhirat sana. Jadi amal soleh. Balik yang ke syarat yang ketiga kemarin belum. Nah syarat yang ketiga harus penuh bergantung dan berharap kepada Allah. Karena mintanya sama Allah harus berharap sama dan bergantungnya pun sama. Jangan pakai ini. Nah banyak orang berdoa pakainya ini. Bergantungnya bukan sama Allah, bergantung sama manusia atau bergantung sama usahanya sendiri. Banyak orang bergantung sama usaha. Ya Allah, aku minta rezeki tapi bergantung sama kerjanya. Tidak, kau minta sama Allah, kau bergantung sama Allah. Kerja itu karena kau disuruh kerja. Lagi saya bilang tadi, kenapa kau kerja? Karena disuruh kerja. Bukan bergantung sama kerja. Jadi kalau kita minta sama Allah, bergantung sama Allah, nanti Allah yang kasih, Bu. Kasih, Pak. Sesuai dengan kebaikan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita bergantung sama kerja, Allah lepas diri. Makanya banyak dalam konteks orang minta itu, Allah lepas diri, Pak. Dalam minta sama Allah, kenapa? Dia bergantung, mintanya sama Allah, tapi bergantung dan berharap kepada selain Allah. Apakah kepada usahanya sendiri? Apakah kepada manusia? Ustaz, kita kan disuruh usaha, betul disuruh usaha. Perintahnya gitu, tapi bergantung bukan pada usaha. Bergantung kepada Allah. Karena kau minta sama Allah. Makanya Bu dalam hadis atau dalam Rasulullah itu hidupnya penuh dengan doa, 24 jam itu doa. Jadi zikir dan doa itu seperti hampir satu paket. Apa yang hampir semua doa ada. Di samping doa yang tadi sapu jagat tadi. Apa? Doa keluar rumah. Doa datang malam hari, doa datang pagi hari, doa melihat hujan, doa dan angin, doa masuk kota, doa pakai baju, doa keluar rumah, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa tidur, doa bangun tidur, doa makan, doa selesai makan. Semua hampir 24 jam isinya doa. Kenapa itu? Itu kebutuhan apa itu? Kebutuhan rohani. 24 jam, bayangin. Jadi zikir deh, jadi makanan rohani dia. Tapi tetap harus ikhlas, yakin, terus bergantung sama dia begitu. Bismillah tawakal tuh keluar rumah ya sudah gantung sama Allah, Tapi Ustaz tiba-tiba celaka ya nggak apa. Kan kau minta sama aku. Jangan-jangan celaka itu bagian dari pengabulan doa dalam bentuk yang lain. Cuma makanya harus yang keempat apa? Prasangka baik. Doa itu syarat keempat prasangka baik. Apapun yang diberi pasti yang terbaik. Jadi satu apa tadi? Syarat pertama ikhlas, yang kedua yakin, yang ketiga berharap dan bergantung kepada Allah bukan kepada selainnya, termasuk kepada manusia, termasuk kepada pekerjaan atau kerja. Yang keempat, yang terakhir prasangka baik. Kalau belum dapat sekarang nggak apa-apa, berarti ini yang terbaik. Mungkin waktunya belum sekarang, nanti pasti harus begitu prasangka baik terus. Woi, kalau doanya begini Pak, gampang nih. Ini jadi makanan rohani. Makin banyak doa, makin hebat rohani kita. Makin banyak doa, makin kuat rohani kita. Makin banyak doa, makin semangat kita. Bukan lemes. Nah faktanya banyak orang berdoa akhirnya apa? Lemes. Ini salah doa atau salah konsep. Mulai sekarang Bu, apa yang takutkan doa? Apa yang kepengenkan doa? Termasuk yang receh-receh doa. Ini kadang-kadang banyak, maaf ya. Ada orang kata, Ustaz, kalau saya memintanya yang besar-besar, yang receh-receh enggak. Nah, kalau gitu, kalau yang receh-receh karena kau mampu, karena kita mampu, kita enggak perlu Allah kan? Bu, Pak, pernah enggak minta cendol sama Allah? Oh, kalau mau buka puasa aja. Itu bukanya minta juga sama Allah, Pak, sama istri. Dek, bikinin cendol ya. Nah, level kita belum sampai itu. Kalau level sahabat tuh, Bu, sampai kaos kaki, sepatu,
dia minta sama Allah. Walaupun dia mampu. Dia receh-receh mereka minta apa? Saking apa namanya? Bergantungnya sama Allah. Itu kan kebergantungannya berrohani. Walaupun dia mampu, kalau kita enggak, malu dong. Masa mampu minta sama Allah? Ini kan ada sering pakai logika gitu. Malu banyak minta karena udah dikasih. Nah ini, makanya dalam beragama ini tidak boleh pakai logika. Logika itu nggak nyampe. Baca ilmu hakikat nggak nyampe logika. Karena hakikatnya bukan minta. Betul, zahirnya minta, hakikatnya kau tuh disuruh, hakikatnya kau tuh ibadah. Karena ibadah mainkan aja. Tapi kalau dia pakai logika, kalau minta, masa Allah udah kasih banyak, aku minta lagi, nggak sopan dong. Berarti kurang ini dong. Itu kau pakai logika. Logika manusia. Allah itu Pak, makin banyak diminta, makin banyak berdoa, makin seneng. Manusia logikanya makin banyak diminta. Kenapa? Pakai tadi, karena kita punya konsep kalau minta itu sama dengan menuntut. Karena menuntut seolah-olah memaksa, jadi nggak enak. Tapi kalau Allah enggak, kalau kau minta Allah senang karena kau ibadah. Nah kalau begini konsep doa kita asik banget hidup. Apa doa aja? Apa yang khawatir doain, apa yang pengen doa 24 jam jadi doa Pak. Keluar rumah berdoa di jalan, nengok yang ini doa. Nengok yang apa pengen didapat doa, mudah-mudahan dapat. Pengen yang kita takut doakan biar dijauhkan dan seterusnya. Doa. Kalau begini, insya Allah ini kita akan selalu hidup dalam ketenangan. Dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, alhamdulillah juga. Tidak ada masalah. Nah ini tambahan kemarin bahwa doa yang seperti ini akan menjadi makanan ruhani. Itu yang nanti yang terakhir, yang ketiga kemarin tentang taat. Nah tentang taatnya kita akan perdalam lagi insya Allah. Ya, bagaimana kita dalam hidup ini harus taat. Di samping ibadah juga harus taat. Jalankan perintah, jauhkan larangan. Pendalamannya insya Allah kita bahas dalam masa yang akan datang atau minggu depan insya Allah. Nah, jadi sedikit cluenya. Jadi perintah dan larangan dalam Islam, syariat dalam arti umum, arti hukum. Kalau tadi kan makanan. Jadi kalau kalau ibadah dan doa apa tadi? Makanan rohani. Kalau aturan Pak, ini dia bukan makanan tapi menjaga dan melindungi rohani. Walaupun tetap ada melindungi jasmani. Jadi pada hakikatnya aturan Allah ini dibikin Allah untuk apa? Melindungi rohani kita. Termasuk juga ada melindungi jasmani. Tapi paling banyak itu adalah melindungi rohani. Paling banyak. Contoh yang saya bilang kemarin, nih minum pakai bismillah. Secara fisik air berubah nggak? Secara fisik air berubah nggak? Tidak. Secara kimiawi berubah nggak? Tapi secara ruhani dia berubah. Minum tangan kiri nggak pakai bismillah sambil berdiri, berubah kimiawi airnya? Tidak. Berubah fisik airnya? Tidak. Dia berubah secara apa? Ruhani. Ini belajar ilmu hakikat gitu. Makanya orang pakai logika. Kenapa gue minum tangan kiri berdiri? Ada urusan sama Allah. Gak ada apa-apa, badan gue gini. Betul. Jasmani lu kagak berubah, tapi ruh lu terjadi perubahan. Pengaruh pada ruh lu. Gitu. Karena hidup kita adalah rohani juga, makhluk rohani. Kan kita disuruh bismillah, ambil duduk, tangan kanan. Selesai itu alhamdulillah jadi makanan rohani, barokah buat rohani. Jadi gunanya aturan Allah itu menjaga apa? Dominannya menjaga rohani, tapi tetap ada menjaga jasmani. Contohnya kita dilarang minum khamar. Minum khamar itu kan juga menjaga jasmani. Dilarang berzina itu menjaga jasmani, keturunan, seterusnya. Ya, ini kan kita bahas insyaallah pada pertemuan akan datang apa hakikat syariat dan apa hakikat dari menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Soalnya kita lanjutkan minggu depan. Mari baca hamdalah. Ada pertanyaan? Pak Yuli bisa siap-siap nanya? Pas dulu. Ya, kalau nggak ada, itu dengan doa untuk majelis. Oke, silakan Pak. Bagaimana membedakan antara doa yang kita
aja oleh Allah. Ya. Karena mungkin dasar-dasar yang Oke. Selama syarat dan ketentuan kita ikut pasti dikabul, Pak. Syaratnya yang tadi. Yang kedua, selain syarat ada lagi namanya rukun. Nah, rukunnya minta yang baik-baik. Kalau udah syarat kita penuhi yang 4 ini, terus kita minta yang baik-baik dan pasti terkabul. Nah, gitu aja. Nah, kan terkabulnya cuma yang 4 tadi hakikatnya. Bisa sekarang minta A dapat A, minta A harus begitu tetap. Jadi selama syarat yang tadi kita penuhi, terus plus rukunnya minta yang hasanah tadi, nggak boleh kita minta yang tidak hasanah. Kecuali orang yang dizalimi itu beda. Ya Allah hancurkan si fulan, itu buruk. Sebenarnya nggak boleh pada hakikat. Tapi karena kamu dizalimi, kamu dikasih apa? Dikasih fasilitas untuk itu. Pada hakikatnya nggak boleh Pak mendoakan buruk buat diri kita, apalagi sama orang nggak boleh. Tapi bagi orang dizalimi dikasih fasilitas sama. Ya, jadi selama syarat yang 4 kita penuhi, terus plus rukunnya minta yang baik-baik, sudah pasti dikabul. Gitu. Hasanah itu Pak artinya apa ya? Hasanah itu artinya 4. 1, hasanah itu bendanya baik secara materi. Hasanah yang kedua itu caranya baik. Yang ketiga efeknya baik. Atau efeknya ya. Jadi bisa jadi bendanya baik, caranya baik, tapi efeknya nggak baik. Gitu. Hasanah yang keempat itu saya bilang tadi, secara gaibnya pun dia baik. Nah, cuman yang 4 ini kita nggak tahu. Makanya kita harus minta. Makanya ini yang saya bilang tadi, keyakinan tadi. Pokoknya yang dikasih pasti yang terbaik. Kalau nggak dikasih pasti nggak baik. Gitu. Karena bisa jadi secara gaib dia nggak baik. Maksudnya tidak baik di dunia kita, mungkin tidak baik efek di akhirat kita. Jadi begitu. Makanya bentuknya umum. Paham ya? Jadi gitu. Jadi baik mulai sekarang mintalah yang baik-baik. Pasti dikabulkan. Kalau syaratnya kita penuhi. Insya ya. Itu rukun itu ada 2 ya. Ada rukun ini termasuk rukun caranya kan. Rukun cara itu angkat tangan, menghadap kiblat, dan berwudu itu kan maksud. Walaupun itu tidak wajib. Ya, terus dimulai dengan bismillah, hamdalah, sholawat. Ini rukun-rukun semua. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita dengan hamdalah, amin dan doa majelis. Subhanallah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan minggu depan.